Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom, dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GRJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah raya Minggu pagi ini. Dan kami ucapkan selamat pagi juga kepada Bapak Ibu semua jemaat yang saat ini mengikuti ibadah secara online, secara streaming maupun YouTube. Biarlah kita dipersatukan dalam Tuhan Yesus, dan pagi ini kita boleh memuji, memuliakan Dia. Kita boleh bersyukur karena pagi ini kita diberikan kelegaan nafas, kesehatan untuk kita boleh beribadah, memuji, memuliakan Dia. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama yang ada di gereja. Kemudian kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali, ulangi, dan bangkit, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman
kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami, memberikan kesehatan, dan biarlah kami boleh bersama-sama memuji muliakan Engkau di rumah-Mu ini Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Demikian juga buat saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah secara online, biarlah Tuhan juga akan memberkati. Berkati kami semua Tuhan, terutama Tuhan bila kami mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita masih tetap tinggal berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita patut meninggikan Tuhan, sebab Tuhan yang luar biasa yang telah memberkati kita pada pagi hari ini.
Engkau kudus bagi kami Tuhan. Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu besar Tuhan bagi kami. Dan kami saat ini Tuhan mau memuji menyembah Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masih tetap berdiri bersama-sama dan kita akan meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena Tuhan yang kudus pagi hari ini, Tuhan yang telah memberkati kita, dan Tuhan adalah kebenaran bagi kita, dan kita patut memuji, memuliakan Dia. Dan biarlah kita boleh bersama-sama memuji dengan sukacita pada saat pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan suka-suka-Mu Tuhan. Shalalalalala, lalalalalala, shalalalalala, lalalalalala, oh, shalalalalala. Sekali lagi. Shalalalalala, lalalalalala, shalalalalala, lalalalalala, oh, shalalalalala. Sungguh hidupku masih tebus, hidupku masih tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, tangan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Oke, boleh bergoyang. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Pujian yang indah sekali, bahwa kehidupan kita sekarang bukan milik Tuhan lagi, bukan milik kita lagi, karena Tuhan sudah ditebus dan hidup ini adalah milik Tuhan. Dan biarlah segala kehidupan ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita secara manusia tidak dapat berbuat apa-apa, namun oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan, kita boleh melakukan, boleh mengalami melalui kehidupan ini. Di masa pandemi ini kita boleh ada dalam sehat, ada dalam kuat, dan kita boleh melakukan segala aktivitas kita oleh karena pertolongan Tuhan.
kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kegagahan kita, namun oleh karena kekuatan Tuhan kita boleh menjalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku, ku tak dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu pada saat pagi hari ini, bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun oleh karena pertolongan Tuhan, kami boleh melewati hidup ini Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, dan jangan Engkau lepaskan Tuhan, sebab Engkaulah pengharapan kami. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan dalam firman-Mu Tuhan yang Engkau taburkan melalui hamba-Mu adalah merupakan rema-rema yang hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, adalah apa yang setiap kata, setiap kalimat yang ia katakan Tuhan, oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami menyerahkan firman-Mu saat pagi hari ini, dan kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Waktunya saya serahkan pada hambanya.
agak ribet ya. Terima kasih. Salam. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Kami boleh berjumpa di dalam persekutuan kami. Yang makin ke depan kita tahu banyak yang mau hadir di rumah Tuhan ya. Tapi mari kita akan tetap taat kepada protokol kesehatan. Jadi peraturan yang telah kami setujui, yang kita mulaikan, kiranya itu tetap ada di dalam gereja kami ya. Jadi kita menggebu-gebu kepengen ketemu satu dengan yang lain di dalam persekutuan kami, tetapi terbatas dengan peraturan yang harus kita taati. Supaya apa? Supaya gereja kami menjadi gereja yang sangat-sangat dihargai oleh masyarakat. Demikian juga menjadi contoh, menjadi berkat kepada teman-teman saudara kami yang seiman. Yang terpenting kiranya kami ada tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, biarpun kami tidak bersama-sama berkumpul seperti biasa ya. Jadi banyak yang dilakukan sekarang karena ada kebebasan, anak-anak kecil diajak berkumpul bersama-sama, kebaktian berkumpul. Tapi mari bagi kami sebelum itu ada keleluasaan benar dibuka untuk seluas-luasnya jadi seperti biasa sebelum pandemi begitu ya. Kiranya kami tetap ada di dalam peraturan-peraturan yang ada. Jadi puji Tuhan kalau pagi hari ini banyak yang datang di kebaktian pagi. Kiranya Tuhan akan memberkati dan saudara-saudara taat kepada peraturan yang ada ya. Jadi mari kita akan taat, sabar, pasti kita akan bisa seperti sedia kala. Amin. Haleluya. Itulah kehendak dan rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Jadi seperti ada tertekan di dalam kehidupan kami ya. Jadi mari kita sabar, menunggu, menanti, pasti kita ada kebebasan, ada leluasa seperti sedia kala, dan kami hidup damai ya. Jadi seperti ada sukacita biasa. Nah itulah mari kita lakukan seperti biasa ya. Kalau kita sekarang belum bisa membawa anak-anak yang kecil ke gereja ya, kita sabar. Tapi bagi pesan dari saya sebagai gembala sidang, jadi untuk pengembalaan terus terang saya tidak bisa 100% seperti kalau di dalam suasana masa seperti sebelum pandemi ya. Jadi itu karena untuk mengikuti acara hukum yang berlaku di dalam negara kita. Kita hidup di dalam suatu negara, itulah negara Indonesia, dan kiranya kami mencintai Tuhan, juga mencintai bangsa dan negara ini dengan semua rakyatnya yang ada. Nah, Tuhan Yesus sangat-sangat mencintai kepada bangsa dan negara kami, demikian juga cinta kepada saudara-saudara yang sudah mengenal kepada Tuhan. Kiranya benar-benar juga akan mencintai negara ini seperti Tuhan mencintai bangsa dan negara kami. Puji Tuhan ya. Jadi saya bawakan tempo hari itulah tentang penebus. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah hafal dan sudah tahu, sebab Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengenal bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bukan hamba-hamba lagi dosa, tetapi sebagai orang yang tahu balas jasa, balas budi ya, kepada Tuhan. Kiranya kami benar-benar ya, biar Tuhan Yesus sendiri mengaku kepada kami bukan hamba, tapi mari kiranya kami hidup sebagai hamba Allah yang setia, karena Allah yang telah menebus kita dari segala kejahatan dosa kita, sehingga kami yang dulu tergadaikan itu sudah ditebus lunas dan kita menjadi orang yang merdeka. Nah, kita senang hidup di Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Tapi Bapak Ibu Saudara kalian mungkin yang umur-umur di bawah saya ya, jadi umur itu habis agresi yang kedua tahun 49 ya. Itu mungkin yang lahirnya pokoknya tahun 50 ke sana itu sudah
ya, nggak begitu mengerti tentang perjuangan mempertahankan itu kemerdekaan, ya. Jadi merdeka tahun 45, tetapi setelah itu bukan gampang merdeka terus enak-enak dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, perjuangan dari bangsa kita itu memerlukan untuk mempertahankan kemerdekaan itu nggak gampang, ya. Jadi kenapa seperti itu? Kalau kita lihat di dalam proklamasi yang diucapkan oleh Soekarno-Hatta, di situ ada kata-kata yang sesingkat-singkatnya, ya, waktu yang sesingkat. Kenapa kok singkat? Ya, karena itu mendesak dan itu ada kekhawatiran, ada hal-hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, istilahnya nyolong waktu, ya, kita itu bangsa Indonesia waktu itu berarti mengambil waktu yang tepat, yang itu ada celah-celah yang harus kita lakukan untuk memproklamirkan kemerdekaan. Ya, kalau enggak, terlambat sedikit saja itu akan ada justru yang lain yang menjajah kita, ya, bergantian kayak gitu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang belajar di dalam sejarah, senang sejarah, itu bisa tahu, ya, pergantian penjajahan di Indonesia itu disebabkan karena orang-orang yang menjajah sana itu ya berganti-ganti, mereka dijajah satu dengan yang lain, ya. Jadi yang bebas itu ganti yang dijajah itu jadi miliknya, ya, kayak seperti itulah, ya. Jadi zaman waktu itu adalah Jepang menang, ya, terus menjajah, ya, teman-teman saudara yang banyak itu se-Asia, ya, jadi berkuasa pada waktu itu. Nah, dan pada waktu kekalahan daripada sekutu, tetapi kita lihat akhirnya balik, ya, sekutu menang, ya, seperti itu. Nah, itu kesempatan buat bangsa Indonesia yang sudah merindukan untuk kebebasan daripada penjajah, ya, bebas daripada penekanan dari segala sesuatu yang itu tidak bisa dilakukan dengan secara pribadi bangsa Indonesia. Jadi mengikut kepada pemerintah yang ada pada waktu itu, karena pemerintahnya itu adalah bangsa lain, penjajah, kita ikut apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan kepada kita bangsa Indonesia. Itulah yang disebut enggak kebebasnya di situ. Tapi bagi kita sekarang, kita tahunya kan pemerintah yang ada kita adalah pemerintah kita sendiri, ya. Pada waktu itu ya pemerintah yang dianggap ya pemerintah Belanda, pemerintah Inggris, yang terakhir adalah pemerintah dari Jepang. Kita harus taat kepada mereka karena itu pemerintah yang memerintah bumi kita Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, saya sendiri belum hidup pada waktu itu dengan orang percaya. Ya, jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus taat kepada pemerintah. Lah pemerintahnya itu bangsa lain. Ya, itu ada perjuangan tersendiri bagi anak-anak Tuhan pada waktu itu yang ada di bumi Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah itu sebabnya di dalam firman Tuhan, setelah kita merdeka sepenuh dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, ya, kiranya kami boleh menjaga itu kemerdekaan seperti bangsa Indonesia sekarang itu menjaga kemerdekaan itu dengan benar dan diatur sedemikian rupa, ya, enggak terus langsung bisa sempurna, ya. Jadi dari pemerintahan yang mula-mula sampai saat ini ada perjalanan, ada kemajuan-kemajuan, dan kita rasakan yang saat ini, ya, bahwa benar-benar bangsa Indonesia itu merdeka, maju, ya, dan ingin tambah hari tambah maju seperti itu, ya. Jadi kita jangan sampai terbelakang atau kita ketinggalan dengan gereja dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju. Nah, jadi pada waktu perebutan istilahnya kemerdekaan pada waktu hari 17 Agustus itu kita rasakan kalau orang yang berjuang pada waktu itu nggak tahu, ya, rasanya bagaimana. Jadi seperti rebutan, ya, rebutan. Dan bangsa Indonesia yang sudah bersatu, keinginan itu sudah lama sekali supaya bebas dari penjajahan. Itu dari Sabang Merauke itu ada kesatuan benar-benar pada waktu itu dan mengikrarkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang sudah merdeka,
itu mengagetkan oleh bangsa lain yang harusnya menerima Indonesia ini kembali. Ya, jadi Belanda pada waktu itu dengan sekutunya Amerika, Perancis, Inggris ya, itu negara-negara penjajah pada waktu itu sudah sepakat menerima dari Jepang ya untuk dijajah lagi Indonesia, memang seperti itu ya. Jadi nggak tahu ya maunya itu yang jajah lagi Belanda atau Inggris atau Amerika, tapi itu sekutu sudah ngincim istilahnya ya, Indonesia boleh kembali dijajah lagi. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, berkat anak-anak Tuhan, doa dari mereka, dan mereka biarpun mungkin sedikit pada waktu itu, dan kita tahu orang-orang yang punya keinginan benar-benar merdeka, Tuhan berikan waktu ya, biarpun cuma sesingkat-singkatnya. Itu mungkin Soekarno-Hatta waktu itu membuat ya tulisan, kita tahu tulisannya Pak Karno itu sudah enggak apa namanya, itu salah, enggak bisa membetulkan, buat lagi yang baru, enggak, cuma dicoret gitu, ganti seperti itu. Karena waktu yang mendesak sekali waktu itu ya. Jadi waktu Jepang itu dikalahkan ya, dibom oleh Amerika, itu pasti ya secara apa ya, secara pemerintahan begitu, secara waktu itu penyerahan ya, jajan-jajan dari Jepang itu harus diserahkan kepada sekutu seperti itu. Nah, termasuk Indonesia. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, nah kenapa sih kok langsung waktu Jepang pergi sekutu datang? Karena itu sudah diserahkan. Jadi semua jajan daripada Jepang itu diserahkan kepada sekutu pada waktu itu. Tetapi belum ada hitam di atas putih untuk Indonesia ya. Jadi satu-satu mungkin itu dari negara-negara yang dijajah Jepang pada waktu itu diserahkan ke dalam tangannya persekutuan itu, sekutu yang dinamakan ya Amerika dengan teman-temannya. Ya, tetapi puji Tuhan ya, orang Indonesia cekatan, cerdas, dan pada waktu itu dengan doa-doa anak Tuhan pada waktu itu bisa akhirnya Indonesia merdeka dengan waktu yang singkat, dengan yang terdesak. Mereka boleh menerima kemerdekaan ini. Jadi belum disetujui oleh bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Belanda, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, pada waktu merdeka, menyatakan kemerdekaan, Jepang tidak menerima. Maaf, itu siapa? Belanda belum menerima bahwa Indonesia itu merdeka karena dia mau meng-HI kembali. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kemerdekaan. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita sudah merdeka, ada di kemerdekaan sebagai anak Tuhan, orang yang percaya ke Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, mari kita kembalikan syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam ini? Ya, setiap pagi kita ada doa persekutuan ya. Kita berdoa untuk pembangunan gereja ini. Ya. Karena Tuhan telah berikan gereja ini, kita berdoa buat pembangunan secara manusianya juga secara pembangunan sarana, prasarana dan lain sebagainya yang ada di dalam gereja ini. Demikian juga buat bangsa kita Bapak Ibu Saudara. Pada waktu mereka merdeka, kita merdeka pada waktu itu. Ya, kita enggak terus mempergunakan kemerdekaan dengan seenaknya, tapi mari ya, kita isi kemerdekaan itu. Sampai saat ini belum selesai. Ya, pengisian pembangunan di dalam negara kita itu belum selesai, sampai kapanpun nggak akan selesai ya. Dan kita kiranya kami juga akan terus ada di dalam apa ya, doa-doa kami buat bangsa dan negara kita. Sekarang kita masuk di dalam kerohaniannya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah dimerdekakan. Kita adalah orang yang merdeka, bukan hamba lagi, bukan budak lagi, bukan dijajah oleh dosa lagi. Karena apa? Karena kita sudah ditebus, dibeli lunas oleh Tuhan Yesus. Darahnya yang tercurah itulah untuk penebusan bagi dosa kami manusia. Puji Tuhan ya. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu, saya nggak tahu satu persatu, ada yang lahir sudah Kristen, tapi mungkin ada perjuangan di dalam kehidupanmu untuk mengikut kepada Tuhan ya. Ada yang mau mengikut, ada yang
melarang, yang tidak boleh, ada yang di dalam perjalanannya mungkin kepada Tuhan, ya, ada gangguan-gangguan, ada hal-hal yang menyerintangi atau itu yang tidak memperbolehkan, ya, banyak hal. Penjajah ingin menjajah, itulah dosa, kejahatan manusia yang ada di dalam dunia. Itu ngintip terus kepada kita sampai saat ini, sampai kapanpun. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita perlu berjaga-jaga, ya, perlu berjaga-jaga. Kita akan baca, itu ada satu ayat saya ambil, ya, kemarin cuma judulnya saya berjaga karena saya ambil berjaganya itu adalah bagi kita, bukan orang lain, ya. Kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Di situ dikatakan seperti itu. Matius 26 ayat yang ke-41. 26 ayat ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, coba saya itu ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ambil cuma berjaganya. Karena apa? Ini adalah perintah, ya. Kita melakukan berjaga. Kalau ada di dalam pepatah, ya, sedia payung sebelum hujan. Nah, seperti itulah. Nah, di dalam negara yang merdeka tentu ada ancaman-ancaman seperti pada saya ceritakan tadi. Kemerdekaan, orang merdeka, manusia yang merdeka, negara yang merdeka itu ada ancaman, ada orang yang memiliki, ingin memiliki, ingin mempunyai, ya, sehingga mereka berusaha supaya bisa tetap untuk memiliki, ya, itu bagaimana caranya mereka akan lakukan, ya. Jadi seperti bangsa Indonesia dicengkeram oleh penjajah gonta-ganti ya, seperti itu mungkin, ya, itu karena kita pada waktu itu terlena, ya kita harus taat kepada pemerintah yang ada. Nah, ada orang mungkin yang itu memang senang. Sampai saat ini ada orang yang mengatakan enak nek dijajah Belanda begitu, ya, daripada dijajah Jepang. Saya kira kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dijajah siapapun itu, kalau orang yang benar, kiranya kami bebas itu lebih enak daripada kita dipekerjakan orang gitu, ya. Tapi ada orang yang begitu, lebih baik nyaman hidup enak, ya. Kalau dulu katanya di zaman penjajah itu orang yang dekat dengan penjajah, kerja dengan penjajah, begitu tuh hidupnya enak karena dijamin, ya, bisa makan havermut katanya, ya, susu, keju, mereka ada. Tetapi yang lain, bangsa yang lain yang tidak mau, istilahnya tidak setuju dengan pendapat-pendapat mereka dijarke, dibiarkan, ya, mereka ada di dalam kekurangan dan justru ditindas, ya. Jadi waktu zaman Jepang contohnya, ya, itu petani-petani yang itu sudah hidupnya sudah sengsara, susah, malah itu hasil buminya diminta sembunyikan dan dikirim ke negaranya sana, ya. Banyak orang nggak tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, peninggalan itu masih ada di sekitar sini, ya, itu mana Klego apa mana itu ada gua-gua, ya. Gua itu bukan gua asli tapi gua buatan, dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, tapi disuruh oleh Jepang untuk menyembunyikan hasil daripada bangsa kita, ya. Sudah susah surah, ya, itu kadang-kadang yang menindas yang ini bukan penjajahnya asli, tetapi bangsa kita sendiri yang ngantek, yang mereka ikut di situ, ya. Saya bisa bicara begini, saya ingat pada waktu saya kecil, ya, yang memungsuhi bangsa kita pada waktu itu, waktu saya masih kecil, ya, ingat-ingat seperti ini, ya.
Tetapi waktu itu ibu bapak saya kan jadi tempat dapur umum ya di Semarang, Malang Selatan di sana. Ya, para gerilyawan itu banyak yang datang di tempat kami itu sekedar untuk makan, begitu prajurit-prajurit, kadet-kadet dari Angkatan Laut dari Surabaya itu datang di sana ya, terus ada yang pasukan kavaleri yang naik kuda begitu. Saya waktu kecil jadi sering ikut itu tentara itu naik kuda, nah itu ya. Umur saya waktu itu tahun 49, umur 5-6 tahun ya. Jadi masih ingat sedikit-sedikit seperti itu, tapi saya ingat. Nah, pada waktu itu yang memusuhi kami bukan orang Belanda, bukan orang kulit putih, saya ingat itu. Ayah saya itu sampai lari-lari ke hutan, ya, ikut di dalam perjuangan pada waktu itu, dan di situ yang mengejar, yang membunuh bangsa kita adalah bangsa kita sendiri, yang ikut mereka. Ya itu terutama saya sendiri nggak bisa membedakan itu orang India, dulu namanya tentara Gurkha itu ada sama dengan orang Ambon, hampir sama kan rupanya ya. Orang Ambon itu kejam sekali kepada bangsa kita pada waktu itu. Itu yang menjadi antek-antek mereka, terus terang ya. Nah, tapi puji Tuhan, bukan semua seperti itu. Tapi kita ingat ya, di dalam kemerdekaan kita, di dalam Tuhan Yesus juga demikian. Ya, kadangkala kita tuh mau merdeka sepenuh mengikut kepada Tuhan Yesus, tetapi si setan, si iblis itu ngiming-ngimingi dengan hal yang lain. Ya, dengan kemewahan, kehormatan dan lain sebagainya. Tuhan bisa melakukan kuasa itu, tetapi si setan juga bisa memberikan kekayaan, memberikan mungkin kesembuhan, memberikan ya hal-hal yang itu bisa dilakukan oleh Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu ada lomba, istilahnya lombanya Elia dengan nabi-nabi Baal, yang menang kuasa Tuhan. Kemudian pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu 10 tulah yang diturunkan oleh Allah, tapi ada satu yang mereka dukun-dukun, mereka yang bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Musa pada waktu itu bisa, tapi satu hal, itulah tentang kematian anak sulung, gelap gulita pada waktu itu ada, itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang perdukunan. Ya, orang-orang yang demikian ya, dan kita tahu jadi kuasa Tuhan itu akan lebih unggul daripada yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala kita sudah ikut Tuhan, tapi kadangkala kita masih percaya kepada bujuk rayu dari si iblis ya, dengan antek-anteknya. Ingat Bapak Ibu sekalian, perlu kami berjaga ya. Jaga itu ada berjaga asalnya dari jaga. Jaga itu tidak tidur ya, bangun. Jadi terus bangun. Biasanya kalau berjaga di dalam pos kamling atau berjaga sebagai satpam ya, itu menjaga untuk ada di dalam keamanan dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipercaya dan kami sudah diselamatkan oleh Tuhan, kami sudah bebas dari penjajahan dosa. Mari kita bangun kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita. Bukan kita menyalahgunakan kemerdekaan. Kita ingat, kiranya kami boleh berjaga senantiasa di dalam Tuhan. Ya, jadi kita berjaga. Kalau dijaga, penjaga itu punya ya, pekerjaan. Tetapi kalau bangsa ini ada penjaganya dari lautan, dari udara, dari darat, ya, mereka menjaga supaya negara kita itu aman, supaya negara kita itu ada di dalam keselamatan. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah diselamatkan Tuhan. Kita sudah merdeka, benar-benar merdeka. Tetapi kalau kita sendiri secara pribadi tidak berjaga, enggak hati-hati, si setan, ya, penjajah itu akan datang lagi dan robos dan akhirnya mengikuti kita apa yang dikatakan si penjajah ini ya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merdeka, mari kita jaga kemerdekaan kita
dengan pribadi kita. Jadi kalau di dalam suatu negara kenapa ada pemberontakan? Sampai saat ini seperti di Irian itu ada pemberontak di Sulawesi. Nah, terus ada teroris yang di mana-mana sekarang itu. Ya. Mereka dipakai oleh bangsa lain biasanya untuk supaya kita itu lemah, supaya kita itu tidak merdeka lagi, supaya mengikut kepada mereka. Ya. Kadangkala kita nggak tahu ya, penjajah itu bukan cuma menjajah seperti bangsa Belanda kejam, bangsa Jepang yang kejam dengan ini, ya lewat ke pergaulan kita dengan orang asing, dengan apa mereka bisa memakai hal-hal yang bisa menjajah di dalam bangsa kita. Demikian juga di dalam kemerdekaan kita di dalam Tuhan, ya di dalam pergaulan kita. Di dalam kita ada bersama-sama dengan mereka yang belum mengenal akan Tuhan, ya, dengan pembicaraan dan banyak hal itu bisa, ya, melalui pekerjaan, melalui ya budaya kesenian, ya, kita ikut budaya nggak tahu yang itu bisa mempengaruhi di dalam ibadah kita, ya. Dan itu semuanya bisa mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu perlu kita berjaga. Nah, selain kita dijaga oleh pasukan seperti orang bangsa Indonesia, ada angkatan laut, angkatan darat, ada polisi, ya, dan mereka berjaga siang malam mungkin ya pakai sip, ya. Tapi kita tahu penjaga kita lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita punya penjaga yang lebih, itulah Tuhan kita, ya. Jadi saya percaya Tuhan itu sudah kuasa, Dia bisa menjaga kehidupan kita. Dan ditambah kalau kita benar-benar berjaga, siap sedia mengikuti apa kata Tuhan, ya, pasti Tuhan akan menolong. Di sini tadi berjaga-jagalah supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan, ya. Jadi kalau kita berjaga, maling itu datang itu cari lenane kita, gitu. Jadi dia pasti nerobos kalau kita lena, ya. Tapi kalau kita berjaga terus, ya dia mau apa? Konangan terus gitu, ya. Itulah pentingnya bagi kita berjaga terus di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kami sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah dimerdekakan, kiranya kita akan tetap ada di dalam kemerdekaan. Kita jaga, biarpun kita ada andalan kita, itulah Tuhan Yesus yang menjaga di dalam kehidupan kita, keselamatan kita, bahkan Dia menolong di dalam segala apapun persoalan, permasalahan kita di dalam hari ke hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh bersyukur, berterima kasih punya penjaga-penjaga, prajuritnya Tuhan Yesus, itulah prajurit surga. Kita hidup bukan cuma di dalam negara merdeka Indonesia, tapi kita merdeka di dalam kewarganegaraan kita, itulah negara yang dinamakan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Puji Tuhan, ya. Kewarganegaraan kita adalah double, warga negara sebagai bangsa yang baik di Indonesia, tetapi mari kita juga menjadi warga negara yang baik, itulah di kerajaan surga, ya. Di dalam Filipi pasal 3, di situ kalau mau tahu 3 ayat 20, jadi kewarganegaraan kita adalah warga negara surga. Bapak Ibu Saudara kami boleh bersyukur, berterima kasih karena kita telah menjadi warga negara surga. Karena apa? Karena kita sudah bebas dan negara itu tidak sembarang orang bisa masuk tanpa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus bagi kita. Nonsen, tidak bisa akan masuk di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di gereja pada saat ini, yang di rumah dimanapun, kami boleh bersyukur, berterima kasih Tuhan telah memerdekakan kita dari dosa. Jangan ngicipi lagi dosa, jangan kita coba-coba istilahnya memberi kesempatan kepada dosa di dalam kehidupan kita. Sekali merdeka di dalam Tuhan, kita akan merdeka terus. Amin. Ya, selain kita berjaga sendiri, ya itu penting bagi kami, ya.
Jadi kita enggak gontok-gontokan satu dengan yang lain, mencurigai satu dengan yang lain. Kita sama-sama ada di dalam warga negara surga. Kiranya kami benar-benar melakukan itulah firman Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, kita akan baca untuk akhir di dalam khotbah saya. Itulah penjaga yang kuasa, yang tidak pernah tidur, tidak lelap, di Mazmur pasal yang 121. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah lama enggak ini. Yang datang di saat ini, yang bawa Alkitab, bawa HP, mari kita akan bersama-sama baca di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai yang penghabisan. Kita berdiri bersama-sama dan kita akan baca ini. Ya. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Sama-sama semua ya. 1, 2, 3. Nyanyian. Ya, Tuhan penjaga Israel. Kemudian ini nyanyian ziarah. Sekarang pasal ayat 1. Aku melayangkan dan atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Sudah tahu, penjaga kita adalah Allah yang kuasa, Allah yang menciptakan bulan, matahari. Ada yang sampai terbakar kalau kena matahari siang. Tuhan tahu ya, kekuatan kita masing-masing. Kalau di Arab sana itu temperatur bisa sampai gosong ke tubuh kulit begitu. Kalau yang biasa di sini, di sana mungkin rasa tersengat kayak begitu ya. Tetapi semuanya manusia bisa tahan, nggak sampai istilahnya kena sengat matahari seperti kebakar dengan api yang menyala. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan punya cara untuk memberikan berkat kepada kami dan memberikan hal-hal yang apapun itu ada untuk menjagai kami. Tuhan tadi berjanji menjagai kita dari segala macam ya, sampai kepada kecelakaan, sampai kepada ya kebutuhan kita, semuanya Tuhan akan cukupi. Demikian dengan pertolongan ya. Keluar masuk kita diberkati Tuhan ya, yang akhir di dalam ayat ini tadi. Jadi Bapak Ibu keluar masuk dari rumah, keluar masuk, Tuhan jagaimu dan tidak usah khawatir. Dan demikian juga kiranya kami berjaga terus ya. Jadi kita di balik kita ada penjaga yang senantiasa mengikuti di dalam kehidupan kita. Kita sendiri secara pribadi akan sadar, berjaga untuk supaya kita tetap ada di dalam keselamatan dan ada di dalam keberkatan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong bagi kami, bukan cuma perintah yang diberikan oleh Tuhan supaya kita berjaga-jaga. Secara pribadi kita akan lakukan, berjaga supaya Tuhan tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Dan kami tidak suka kepada dosa kejahatan yang senantiasa merorong, yang ingin menguasai di dalam hidup kita. Lakukan yang baik, lakukan segala sesuatu menjadi berkat kepada siapapun. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa buat firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Surgawi, Allah yang baik, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih, sungguh Engkau baik. Engkau telah bebaskan kami Tuhan segala malapetaka karena dosa yang ada di diri manusia. Tapi puji Tuhan, Engkau merelakan Tuhan
darah-Mu tertumpah, darah-Mu tercurah, itu semuanya untuk menebus kami. Kami sudah tergadaikan, tapi puji Tuhan, Engkau telah tebus kami. Dengan lunas, kami menjadi orang yang merdeka penuh di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau tolong kami, sehingga kami boleh menjaga keselamatan yang Engkau berikan, berkat-berkat yang senantiasa Engkau janjikan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu, penjagaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah terlelap, Engkau tidak pernah tidur Tuhan, menjagai kami supaya kami tetap ada di dalam keselamatan. Sebab itu Bapa, terima kasih Engkau baik Tuhan. Pagi hari ini kiranya Tuhan akan menolong seluruh jemaat-Mu, baik ya Tuhan yang ada di dalam gereja ini, yang saat ini hadir bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh bersyukur, berterima kasih, punya Allah yang begitu kuasa, Allah yang begitu mencintai, mengasihi kami, sehingga Engkau siap sedia untuk menjagai kami. Tetapi Bapa, sebagai anak-anak Tuhan, kiranya benar-benar Tuhan, kami menjadi hamba-hamba-Mu saat ini, mau melakukan apapun perintah-Mu, sehingga kami boleh hidup nyaman, diselamatkan karena Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami boleh aman ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa juga pagi ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada jemaat-Mu baik di rumah, baik mungkin yang ada di tempat ini Tuhan, yang mereka merasa bimbang, merasa belum yakin ya Tuhan, bila satu-satunya juru selamat itulah Yesus. Tetapi di dalam nama-Mu saat ini Tuhan, Engkau jamah hati daripada manusia-manusia yang masih ada di dalam kebimbangan, kurang percaya kepadamu saat ini. Engkau yakinkan Tuhan bahwa satu-satunya juru selamat hanyalah Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang kami telah setia, yang kami yang telah mengikut Engkau. Kiranya Tuhan akan pertebal kehidupan kami, iman kami, sehingga kami benar-benar Tuhan boleh bersyukur, berterima kasih punya Tuhan menjadi penjaga kami. Tetapi di balik itu kiranya kami juga Tuhan, supaya kami tidak lengah dan kami senantiasa berjaga terus, supaya dosa tidak menguasai lagi di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang sangat-sangat dihargai Tuhan. Demikian juga kiranya kami boleh menghargai karya-Mu, hidup kami ya Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Kiranya Engkau pakai kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan senantiasa boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Syukur Yesus, syukur Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita ucapkan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang begitu baik, sehingga kami dipanggil, bahkan dipilih menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan pujikan satu pujian. Saya minta tolong buat pemain musik untuk nyanyikan pujian ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah rela berkorban buat kami. Syukur Yesus karena kasih-Mu, syukur Yesus karena anugerah-Mu. Dan kita boleh bersyukur bahwa anak domba Allah itulah Yesus yang telah berkorban buat kami dan memerdekakan kami. Kita akan pujikan ini benar-benar dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah memberikan kasih-Nya, memberikan segalanya kepada kita sekalian.
memerdekakan kami. Karena kasih Tuhan, karena karunia Tuhan, kami ada pada saat ini. Dan seperti pujian yang telah kita pujikan pada saat ini, benar-benar kami boleh memuji Tuhan, mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Kita senantiasa boleh menyembah hanya satu Tuhan, itulah Allah Bapa kami. Dan dialah yang senantiasa menjaga, memberikan berkat-berkat kepada kami, memberikan segalanya kepada kami. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini kiranya benar-benar kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, syukur, haleluya. Hanya Engkau yang patut kami sembah Tuhan, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Kiranya kami boleh berjaga dengan kemerdekaan yang kami dapat Tuhan daripadamu. Kiranya kami akan jaga senantiasa sehingga kami tetap ada di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan, itulah kami ada di dalam persekutuan kami, di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah yang ada pada saat ini bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tidak ada dosa Tuhan di kerajaan surga. Sebab itu Bapa Surgawi, Allah yang baik, kami boleh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah selamatkan kami. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Mari kita sejenak sembah Dia, puji Dia. Glory, haleluya, syukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya.
Bapa surgawi, Allah yang baik, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Engkau baik Tuhan, Engkau telah berkati kami. Kiranya benar-benar Tuhan kami boleh bersyukur, berterima kasih kepadamu karena kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Itulah kemerdekaan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Sebab itu Tuhan, kami boleh ya Tuhan bersama-sama ada pagi hari ini. Kiranya bila kami berpisah ya Tuhan sebentar, Tuhan juga akan menolong kami. Kami senantiasa ada di dalam persekutuan kami, di dalam roh kami, di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama ada. Dan kiranya benar-benar Allah bersabda kepada kami sekalian. Pada saat ini kami terima dengan syukur dan ucapan benar-benar terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang begitu baik telah selamatkan kami. Sebentar Tuhan kami pulang dari rumah Tuhan yang ada pada saat ini, yang di rumah Tuhan. Tuhan sertai perjalanan kami, kehidupan kami benar-benar menjadi berkat. Demikian juga kami, ucapan syukur kami karena kemerdekaan yang telah Engkau berikan. Kiranya Tuhan yang telah menjagai kami, yang siap sedia setiap waktu, demikian juga kiranya kami sebagai manusia yang telah Engkau selamatkan, Engkau amankan Tuhan dari dosa. Kiranya benar-benar kami boleh bersyukur, berterima kasih. Bahkan secara pribadi kami boleh berjaga terus. Kiranya kami tidak akan jatuh di dalam pencobaan, tidak jatuh di dalam permasalahan, persoalan yang itu membawa dosa kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa surgawi, Allah yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, baik ya Tuhan yang datang di dalam gereja, yang di rumah, yang di mana saja. Pada saat ini Tuhan akan turun dengan kasih-Mu, memberkati mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati ya Tuhan upaya daya mereka untuk menjalani hidup di dalam dunia ini. Dan kami pastikan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan memberkati kepada keluarga kami masing-masing, baik itu anak, cucu, mantu, keluarga, siapapun ya Tuhan yang ada di dalam rumah tangga kami. Kami pastikan Tuhan memberkati. Bahkan Engkau pakai kami ya Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Seluruh keluarga kami boleh mengenal keselamatan, keamanan yang ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa surgawi, Allah yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini, Engkau telah memberkati kami. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kami pulang, mari kita serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memberkatimu di dalam segala hal apapun yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan tadi sudah berjanji untuk menjaga kami, bahkan Dia selama-lamanya tetap bersama dengan kami. Sebab itu mari kita akan angkat tangan kami, serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada hal yang lain kecuali kita menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu, angkat tanganmu, inilah tanda penyerahan sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada bisa apapun kami lakukan kecuali Tuhan yang menolong, Tuhan yang senantiasa memberikan berkat apapun kepada kami. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah begitu baik. Dia senantiasa mengulurkan tangan kasih-Nya. Dia memberkatimu, memberkati kesehatanmu, memberkati upah yang engkau dapatkan. Begitu dengan anak-anak, dengan remaja, muda-mudi yang masih ada di dalam pelajaran pendidikan. Diberkati pendidikan mereka, kuliah mereka, demikian juga yang telah bekerja. Bapak Ibu saudara sekalian, pekerjaan apapun yang dilakukan diberkati Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan memberkatimu di dalam keluargamu seluruh, di dalam rumah tanggamu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, kasih sayang daripada Allah Bapa, karunia yang daripadanya. Demikian juga hidup damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai di dalam kehidupanmu dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan
selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk yang ada di dalam gereja, di rumah, dimanapun. Mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Setelah itu kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa seperti biasa, doa Bapa kami yang di surga. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkatilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam saat